Bertemu lagi pada perkuliahan dengan saya. Pada hari ini atau pada kali ini video ini akan membahas tentang bentuk-bentuk badan usaha bisnis. Nah, pertama kita akan melihat perseroan firma. Nah, firma sendiri itu adalah atau nama lainnya adalah partnership. Nah, di mana penjelasannya adalah suatu usaha bersama antara dua orang atau lebih yang dimaksudkan untuk menjalankan suatu usaha di bawah suatu nama bersama. Contoh, saya dengan ketua kelas ini ataupun dengan wakil ketua kelas ataupun sekretaris membuat usaha bersama tapi dengan satu nama perusahaan. Nah, kami join baik itu terkait modal ataupun apa saja yang dibutuhkan dalam pembentukan firma tersebut. Nah, perusahaan dalam bentuk firma ini diawali penyebutan namanya sering disingkat dengan FA atau FA. Sedangkan pengertian firma menurut pasal 16, 17, 18 Kitab Undang Hukum Dagang adalah suatu maskap atau perseroan perdata yang menyelenggarakan perusahaan atas nama bersama, di mana tiap persero yang tidak dikecualikan satu sama lain dapat mengikatkan FA dengan pihak ketiga dan masing-masing bertanggung jawab atas seluruh utang secara tanggung-menanggung. Nah, di hal ini dapat dinyatakan bahwa firma adalah perseroan perdata atau maskap yang khusus. Letak kekhususannya di mana? Pertama, bisa menyelenggarakan perusahaan. Kedua, mempunyai nama bersama sesuai dengan penjelasan di dalam pasal 17 KUHD. Kemudian, pertanggungjawaban perseroan secara tanggung-menanggung itu terdapat dalam pasal 18 Kitab Undang Hukum Dagang. Nah, sedangkan firma merupakan perseroan orang. Peranan tiap-tiap persero sangat penting. Sifat kepribadian para persero sangat diutamakan. Buktinya, pada pasal 1641 KUH Perdata menjelaskan bahwa pergantian ataupun pemasukan para persero harus mendapat persetujuan dari semua persero. Jadi kalau ada yang mau digantikan atau akan ada yang dimasukkan orang baru, maka itu harus dari setujuan persero. Jadi kalau tidak, maka tidak akan disetujui. Nah, kemudian pasal 1627 Junto pasal 1630 KUH Perdata menyatakan melarang persero untuk melakukan konkurensi terhadap perusahaan. Nah, sedangkan pasal 18 Kitab Undang Hukum Dagang menyatakan tanggung jawab secara tanggung-menanggung. Nah, sedangkan pasal 17 Kitab Undang Hukum Dagang menyatakan satu persero bertindak semua terikat. Nah, begitu. Nah, setelah itu kita akan masuk kepada perseroan komanditer. Nah, sedangkan untuk hubungan antara persero dengan pihak ketiga, kemudian bagaimananya berakhirnya firma ini, diharapkan kepada mahasiswa nanti untuk membuatnya dalam sebuah resume, kemudian nanti dikirimkan kepada saya secara pribadi, baik secara email, WhatsApp, ataupun aplikasi-aplikasi yang mendukung lainnya. Nah, kemudian kita masuk kepada perseroan komanditer atau CV. Nah, perseroan komanditer adalah suatu bentuk badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih, di mana satu orang atau lebih dari pendirinya adalah persero aktif dan yakni yang menjalankan perusahaan dan akan bertanggung jawab penuh atas kekayaan pribadinya, sementara satu orang lain itu adalah persero pasif atau persero komanditer, di mana dia hanya bertanggung jawab secara sebatas modal saja yang disetorkan saja. Nah, dari pengertian CV di atas terlihat bahwa bentuk usaha komanditer tersebut merupakan bentuk kombinasi antara perseroan terbatas dengan firma, karena suatu CV memiliki karakteristik perseroan terbatas dan firma sekaligus. Nah, sedangkan pengertian CV menurut dasar hukumnya pasal 19 dan pasal 20 dan 21 Kitab Undang Hukum Dagang menyatakan bahwa suatu bentuk perseroan yang menyelenggarakan perusahaan didirikan oleh satu orang atau lebih
yang dapat mengikatkan CV dengan pihak ketiga dan bertanggung jawab secara tanggung-menanggung sampai kekayaan pribadi. Jadi ada persero aktif dan persero komplementer dengan satu orang atau lebih yang turut memasukkan modal dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah modal yang dimasukkan, serta tidak boleh melakukan kepengurusan, memberikan nama, dan bekerja pada perseroan. Jadi ini adalah persero pasif atau persero komanditer. Dengan demikian, CV merupakan bentuk perbatasan atau tussenform antara firma dengan perseroan terbatas. Jadi ada perbedaan antara firma dan perseroan terbatas. Tetapi ini seperti kayak gabungan antara firma dan perseroan terbatas, akhirnya terbentuklah CV. Nah, sedangkan bentuk-bentuk CV itu ada CV terang-terangan pertama, dan yang kedua ada CV diam-diam. Nah, kalau kita lihat dalam pembentukan modal, pertama ada CV umum, kemudian ada CV atas saham. Nah, sedangkan cara pendirian CV itu ada lisan yang pertama, kedua ada tertulis, ketiga akta di bawah tangan, dan keempat akta otentik. Nah, kemudian bagaimana hubungan antara para persero CV, dan bagaimana pertanggungjawaban persero dengan pihak ketiga dan berakhirnya CV ini sama seperti firma, itu diserahkan kepada rekan-rekan mahasiswa, nanti disampaikan dalam resumenya, harus menjelaskan terkait hal tersebut. Oke? Nah, kita masuk kepada bentuk badan usaha yang ketiga, seperti yang dijelaskan dalam pada substansi perkuliahan ini, yaitu bentuk-bentuk badan usaha bisnis. Kita sampailah kepada PT. PT dasar hukumnya, pengertian PT dan dasar hukumnya. Perseroan terbatas atau limited liability company adalah bentuk yang paling populer dari semua bentuk usaha bisnis. Yang dimaksud dengan perseroan terbatas menurut hukum Indonesia adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal yang seluruhnya dibagi dalam saham. Maka nanti ada terkenal dengan PT yang secara terbuka. Nanti teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa bisa mencari apa itu. Kemudian cari dasar hukum dari PT. Nah, 40/2007 itu merupakan dasar hukumnya. Mungkin dengan adanya rancangan undang-undang final dari Cipta Kerja, itu akan juga memberikan suatu bentuk aturan baru terhadap PT. Apakah bagaimana PT ke depan, apakah akan dipermudah karena ada satu atap terkait hal tersebut dengan metode Omnibus Law. Nah, kemudian proses atau cara pendirian perseroan terbatas jika masih berdasarkan undang-undang yang lama, maka satu, tahap pembuatan akta pendirian oleh notaris, dia wajib harus berdasarkan akta notaris, tidak boleh tidak. Kemudian tahap pengesahan, kemudian tahap pendaftaran dalam daftar perusahaan di Kementerian Hukum dan HAM, kemudian tahap pengumuman dalam berita negara. Nah, sedangkan tanggung jawab perseroan terbatas, modal dan saham, kemudian ada namanya organ-organ perseroan terbatas, kemudian bagaimana pembubaran sebuah perusahaan terbatas itu atau PT, saya serahkan kepada rekan-rekan mahasiswa. Sama kayak CV firma tadi, mohon dimasukkan dalam resume yang akan kalian tulis tangan, sehingga nanti kalian bisa lebih mengelaborasi apa sebenarnya tujuan dari CV, firma, ataupun PT. Dan saya memberikan clue, organ-organ dalam PT itu ada 3. Pertama ada RUPS, kedua direksi, dan ketiga komisaris. Semoga dapat membantu. Sedemikian sekian video kali ini. Semoga dapat membantu rekan-rekan mahasiswa di dalam perkuliahan atau tutorial perkuliahan ini. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.